kami dari kelompok 1 Statistika Matematika akan menjelaskan tentang distribusi uniform diskrit. Saya Siti Wilhelmina sebagai penyaji pertama akan menjelaskan tentang pengertian distribusi uniform diskrit. Saya Vivi Fitriani Salwan sebagai pemateri kedua. Perkenalkan, nama saya Siti Alfia. Saya di sini sebagai penyaji 3. Perkenalkan, nama saya Evi Apriliani. Saya di sini sebagai penyaji keempat, yaitu membahas mengenai contoh fenomena distribusi uniform diskrit. Nama saya Inka Firda Rahman, saya sebagai pemateri ke-6. Saya Istiqatul Aini sebagai pemateri ke-6, yaitu inferensi matematika, juga akan membahas materi mean dan varians dari distribusi uniform diskrit. Nah, distribusi uniform diskrit merupakan distribusi yang peubah acaknya sama dan merupakan distribusi probabilitas. Bila variabel acak X memiliki nilai X1, X2, sampai Xk dan masing-masing muncul dengan probabilitas yang sama, maka distribusi uniform diskrit dinyatakan sebagai f x, k 1 per k, di mana X sama dengan X1, X2, sampai Xk dengan K sama dengan parameter. Notasi f, x, k menyatakan nilai fungsi f tergantung pada k atau parameter. Saya Vivi Fitriani Salwan akan sedikit menjelaskan tentang ciri khas atau karakteristik yang dimiliki oleh distribusi uniform diskrit. Distribusi ini hanya memiliki satu karakteristik, yaitu setiap nilai variabel randomnya mempunyai probabilitas kejadian yang sama. Artinya, peluangnya ini sama semua. Nah, maka dari itu, distribusi uniform diskrit ini biasa disebut juga dengan distribusi seragam. Agar lebih jelasnya, mari kita simak contoh di bawah ini. Jika ada sebuah dadu dilempar, maka mata dadu atau elemen dari ruang sampelnya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, misal kita ambil angka 1, maka peluang terambilnya angka 1 ini adalah 1 per 6. Misal kita ingin mengambil angka lain, yaitu angka 3. Nah, peluangnya pun sama. Peluang terambilnya angka 3 ini yaitu 1 per 6. Jadi distribusi ini itu peluangnya sama untuk semua kejadian. Nah, dari contoh tersebut, kita mempunyai rumus distribusi seragam, yaitu fungsi dari si kejadiannya atau X kecil, di mana fungsinya itu titik 2 dengan si K. K itu artinya parameter atau semua kejadian, yaitu 1 per K. 1 per berapa pokoknya peluangnya itu selalu sama. Nah, untuk X ini semua kejadian yang ada, berarti 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Didapat F X.26 sama dengan 1 per 6, X-nya yaitu 1 sampai 6. Nah, bisa dilihat tabel histogramnya, peluang yang terjadinya yaitu sama rata. Baik, pembahasan selanjutnya akan dijelaskan oleh saudari Siti Alfia. Saya di sini akan menjelaskan mean dan variansi. Jika f kurung X, K tutup kurung menyatakan distribusi probabilitas uniform, maka rata-ratanya rumus mean dibacanya mu sama dengan K plus 1 per 2. Nah, untuk selanjutnya rumus variansi dibacanya sigma kuadrat sama dengan K kuadrat min 1 per 12. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh penyaji 4. Contoh fenomena yang pertama, misalkan di sebuah toko supermarket terdapat 4 orang konsumen atau pembeli, dengan masing-masing konsumen itu mempunyai kartu member agar mendapatkan potongan harga atau diskon sebesar 10%. Maka 4 orang itu akan mendapatkan diskon 10% karena masing-masing mempunyai kartu member.
maka ini bisa disebut contoh fenomena distribusi uniform diskrit karena masing-masing itu mempunyai peluang atau diskon yang didapat sama besarnya. Contoh yang kedua, misalkan terdapat dua orang anak yang sedang bermain uang koin lalu melemparkannya sebanyak 1 kali lemparan. Maka dalam hal ini peluang munculnya angka dan peluang munculnya gambar sama-sama besarnya, yaitu 1/2 atau setengah. Sehingga dalam bentuk matematikanya adalah dimisalkan X adalah kejadian munculnya angka dan Y adalah kejadian munculnya gambar. Maka distribusi peluangnya adalah peluang X atau P dalam kurung X adalah 1/2 dan peluang Y atau P dalam kurung Y adalah 1/2. Maka masing-masing itu mempunyai probabilitas yang sama besarnya. Ini merupakan contoh distribusi uniform diskrit. Melanjutkan dari pembahasan pemateri-pemateri lain, di sini saya akan membahas tentang contoh soal dari distribusi uniform diskrit. Baik, teman-teman bisa lihat pada slide ini contoh dalam kehidupan sehari-hari mengenai distribusi uniform diskrit. Contoh pertama, bila lampu pijar dipilih secara acak dari suatu kotak yang berisi lampu pijar 40 watt, 60 watt, 75 watt, dan 100 watt dengan probabilitas masing-masing 1/4, maka distribusi uniformnya adalah, nah karena di sini sudah diketahui bahwa probabilitas masing-masing adalah 1/4, maka Fx,4 sama dengan 1/4 dengan X sama dengan 40, 60, 75, 100. Baik, pada contoh soal yang kedua ini berbeda dengan contoh soal yang tadi, di mana contoh soal pertama itu sudah diketahui berapa peluang atau probabilitas masing-masing dari lampu tersebut. Kalau yang ini belum diketahui berapa probabilitas masing-masingnya. Seorang dipilih secara acak dari 5 mahasiswa untuk mengerjakan tugas. Berapa setiap mahasiswa yang terpilih? Nah, kalian bisa lihat di situ pembahasannya itu di mana tiap mahasiswa berpeluang 1/5. Maka setiap mahasiswa yang terpilih adalah F X, K sama dengan 1/5, di mana X sama dengan di mana X merupakan 5 mahasiswa tadi. Teman-teman, sekarang kita beranjak ke materi ke-6, yaitu inferensi matematika. Sebelumnya, kalian tahu nggak sih arti inferensi matematika? Inferensi matematika yaitu penarikan kesimpulan. Tetapi dalam distribusi uniform diskrit ini, inferensi matematika dikaitkan dengan mean dan juga variansinya. Sebelumnya telah dijelaskan oleh Siti Alfia mengenai materi mean dan juga variansi, maka saya di sini untuk melanjutkan pembahasan itu. Kalian tahu kan, rumus mean adalah mu sama dengan K plus 1 dibagi 2. Sebelum rumus itu ditemukan, ada proses pembuktiannya, yaitu dengan cara mu sama dengan EX kuadrat atau bisa disebut sebagai harapan X dengan sigma X, yaitu semua X, karena harapannya itu pada X, jadi sigmanya itu semua X. Nah, begitu juga pada variansi. Variansi itu rumusnya sigma kuadrat sama dengan K kuadrat dikurangi 1 dibagi 12. Sebelum mengetahui rumus variansi ini, kita bisa membuktikan dengan cara sigma kuadrat sama dengan EX kuadrat dikurangi EX dikuadratkan. Nah, jika kalian penasaran apakah bisa dibuktikan, silakan untuk mencoba masing-masing di rumah. Nah, seterusnya saya akan membahas mengenai contoh mean dan juga variansinya.
contoh mean dan variansi bila ada soal seperti ini. Bila sebuah dadu dilemparkan dengan dari ruang sampai S sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6 terjadi dengan probabilitas yang sama, hitunglah nilai rata-rata mata dadu yang keluar dan variansinya. Maka penyelesaiannya yaitu pertama mencari rata-rata atau mean. Nah, mean sama dengan rumusnya mu sama dengan K plus 1 dibagi 2. Nilai K ini total anggota dari S yang tadi, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Berarti nilai K yaitu 6. Nah, jadi kita masukin ke dalam rumus. Mu sama dengan K plus 1 dibagi 2 sama dengan 6 ditambah 1 dibagi 2 sama dengan 7 per 2 sama dengan 7 dibagi 2 yaitu 3,5. Nah, untuk variansinya kita menggunakan rumus sigma kuadrat sama dengan K kuadrat dikurangi 1 dibagi 2. Kita masukkan nilai K-nya yaitu 6. 6 kuadrat dikurangi 1 dibagi 2 sama dengan 36 dikurangi 1 dibagi 2 yaitu 35 dibagi 2 sama dengan 2,92. Terima kasih. Semoga bisa dapat dimengerti oleh penonton. Tetap semangat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi terima kasih teman-teman. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.